Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kembali Engkau perkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, hamba-Mu Tuhan urapi, agar mampu menjelaskan firman-Mu dengan benar. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema untuk renungan kali ini adalah menanti dengan teguh. Menanti dengan teguh karena kita memasuki pada minggu Advent pertama. Bacaan terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 35. Mari kita baca Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 35 yang demikian isinya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini hidup di antara 2 zaman. Zaman Yesus sudah datang ke dunia ini, yaitu pada peristiwa Natal, dan juga sudah berkarya melakukan penyelamatan dengan rela berkorban bagi kita. Tetapi Yesus akan datang lagi. Dan kita sedang menantikan kedatangan yang kedua. Jadi kita hidup di antara Yesus sudah datang dan berkarya,
dan Yesus akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita berbicara tentang suasana. Suasana menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Menjelang waktu kedatangannya, digambarkan adanya berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Dalam bacaan kita, paling sedikit ada 2 tantangan yang dihadapi orang beriman yang akan kita hadapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat. Yang pertama, tantangannya adanya Mesias dan nabi-nabi palsu. Ayat 23 dan 24. Tantangan ini bisa melemahkan iman kita. Adanya Mesias dan nabi-nabi palsu bisa melemahkan iman kita. Dalam situasi hidup yang penuh pergumulan, orang pasti berusaha mencari jalan keluarnya. Kadang-kadang mengharapkan adanya orang yang bisa menolongnya. Maka ketika orang sedang dalam keadaan terhimpit oleh keadaan, mudah percaya. Ketika ada orang yang mengaku punya kuasa, punya kemampuan untuk menolongnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita mengalami himpitan berbagai masalah hidup, kita harus waspada ketika ada orang yang mengaku punya kuasa dan kemampuan untuk menolong kita. Di ayat 24, Yesus berkata demikian. Sebab Mesias palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Dan ternyata lebih hebat lagi, orang yang mengaku Mesias, yang mengaku penolong juga bisa menunjukkan kuasa dan kemampuannya untuk melakukan mujizat dengan dahsyat. Jadi orang-orang yang mengaku Mesias dan mengaku bisa menolong itu juga bisa melakukan mujizat. Ini akan sangat menggoda hidup kita, orang beriman, untuk percaya dan menjadi pengikutnya. Maka di tengah himpitan berbagai masalah, kita diingatkan untuk tetap setia, tetap teguh, percaya, dan mempercayakan hidup kita hanya pada Tuhan. Inilah tantangan yang pertama, yaitu adanya orang-orang yang mengaku bisa menolong kita, bisa melepaskan kita dari segala pergumulan hidup. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah berupa penderitaan karena perbuatan orang lain. Jadi tantangan yang kedua adalah penderitaan karena perbuatan orang lain. Dalam ayat 29 dikatakan demikian, ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Ini mengingatkan adanya tantangan berupa siksaan, penganiayaan. Tentu ini menjadi tantangan bagi iman kita. Karena hidup kita bisa merasa terancam. Keimanan kita bisa terancam. Itulah yang menjadi tantangan yang kedua. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Yesus tidak hanya mengingatkan adanya tantangan, adanya masa kegelapan dalam hidup orang beriman. Tetapi yang utama, Yesus mengingatkan adanya harapan. Yaitu ketika nanti Yesus datang dengan segala kekuasaan. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus datang kedua nanti akan datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Di ayat 30, Tuhan Yesus berkata demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berita inilah yang memberikan harapan kepada kita.
yang sering mengalami beratnya beban hidup. Ketika Yesus datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya, ada dua macam tanggapan. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya dengan kemuliaan dan kekuasaannya, ada dua macam tanggapan dari manusia. Yang pertama dalam ayat 30 dikatakan demikian, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi yang pertama-tama adalah ada yang meratap. Dikatakan mereka meratap. Meratap di sini artinya ketakutan dan kecewa. Mereka kecewa karena mereka telah tidak peduli, meremehkan dan menolak Tuhan Yesus ketika mereka masih hidup. Maka ketika Tuhan hadir dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya, mereka meratap. Mereka ketakutan, mereka kecewa. Jadi orang-orang ini adalah kelompok yang menolak Yesus sebagai penyelamat mereka. Yang kedua kebalikannya, di mana orang-orang pilihannya, orang-orang beriman, itu akan diundang oleh Yesus untuk berkumpul, diundang lewat malaikatnya. Di ayat 31 dikatakan demikian, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Orang beriman akan diundang oleh Yesus yang datang penuh kuasa dan kemuliaan, yaitu Yesus yang sudah menang, Yesus yang hidup dalam kemuliaannya. Inilah berita yang mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi kita yang saat ini mungkin banyak mengalami pergumulan. Jadi yang meremehkan dan menolak Yesus akan meratap, kecewa dan ketakutan ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Sebaliknya bagi yang percaya kepada Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kalinya membawa sukacita dan harapan. Maka bagi kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua adalah menyambut sebuah kemenangan atas pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan inilah yang seharusnya menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup yang kadang penuh himpitan dan beban berat. Peganglah terus keyakinan bahwa kita sedang menantikan Yesus yang hadir membawa kemuliaan dan kemenangan bagi kita semuanya. Dan dalam penantian kita juga harus terus hidup di dalam iman, teguh beriman, hidup menjadi alat Tuhan. Menjadi alat Tuhan dalam mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita. Dalam penantian kita juga harus terus teguh beriman dan menjadi alat Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita berdoa bersama-sama saat ini. Mari. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur saat ini firman-Mu menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan himpitan dan berbagai masalah yang kadang-kadang kami rasakan berat. Firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami bahwa kami sedang menantikan harapan kehidupan kami, yaitu kedatangan Yesus yang kedua di dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Itulah yang akan menjadi harapan kami. Biarlah itulah yang menguatkan hidup kami ketika kami menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Itulah yang memberikan semangat kepada kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, suasananya masih memprihatinkan. Pandemi belum selesai. Keadaan ekonomi juga belum membaik.
Meskipun sudah mulai membaik tetapi belum lepas dari keprihatinan. Demikian juga masih adanya orang-orang yang ingin merusak persahabatan persaudaraan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami agar mereka mampu untuk mengatasi semua masalah ini bersama-sama dengan seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gerejamu di Indonesia, Engkau berkati. Terutama di dalam menyiapkan menyambut Natal, Tuhan. Agar Natal tahun ini tidak hanya sekedar sebuah pesta, tetapi benar-benar kami menghayati sukacita karena kasih Kristus kepada kami yang luar biasa. Dan sukacita itu bisa kami bagikan kepada sesama kami. Berkati gerejamu di seluruh muka bumi juga, supaya bisa memberitakan menjadi alat perdamaian bagi dunia ini. Kami berdoa untuk gerejamu secara khusus GKJ Sarimulyo. Engkau berkati di dalam pelayanannya. Engkau berkati seluruh jemaat yang ada di GKJ Sarimulyo. Juga bersama-sama para tamu yang kadang beribadah di GKJ Sarimulyo. Berkati semua satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit atau mengalami kelemahan tubuh karena usia. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Suwarsi Rahayu. Engkau hadir di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Berkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi yang sakit, pulihkan, teguhkan iman mereka. Berkati yang menunggui dan merawatnya, keluarganya masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Morisa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Marta Sukrisnawati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, juga Ibu Dian Yuniarti dan Bapak Prayitno Hadi. Kami serahkan semua dalam cinta kasih Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing dengan berkat yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Kita pertemukan pada waktu kesempatan yang akan datang. Tuhan berkati kita semuanya. Salam.